Berikutnya kita akan coba di sini membuat daftar tidak terurut ya teman-teman ya, atau disebut juga namanya unordered list ya teman-teman ya. Oke, kita buat file baru di sini, new file, kita klik di sini. Coba kita kasih dia nama filenya misalkan 16 titik list penghubung UL. UL ini dia singkatan dari unordered list ya teman-teman ya, .html. Ini seperti ini, kita bikin kerangkanya, tanda seru, tab. Kita ganti dia titlenya misalkan ini menjadi list UL, atau namanya unordered list, atau disebut juga namanya list tidak terurut teman-teman. Kita tekan tab supaya dia ke bagian badinya. Misalnya kita bikin dia headingnya di sini H2 ya. Kita buat dia membuat daftar list tidak terurut, atau disebut juga namanya unordered list, atau kata lainnya namanya bullet ya teman-teman ya, bullet ya. Ini simbol ya, berupa simbol. Coba kita bikin dia paragrafnya, misalkan ini materi pembelajaran pemrograman web. Oke, kita akan coba dia membuat ya unordered listnya dengan menggunakan kode UL di sini teman-teman ya. Unordered list, kemudian list itemnya kita buat misalkan HTML ya. Misalkan LI yang kedua kita buat dia CSS, LI yang berikutnya kita buat dia JavaScript, LI yang berikutnya kita buat dia PHP. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini contohnya. Coba kita simpan, Ctrl S, kita tekan di keyboard kita, coba klik kanan, kemudian kita pilih Open in Default Browser di sini teman-teman. Ini dia tampilannya teman-teman ya. Maka akan menghasilkan tampilan seperti ini di halaman web kita teman-teman ya. Jadi secara standar atau dia defaultnya dia bulat hitam ini teman-teman ya, atau lingkaran hitam ini dia, ini standarnya, atau disebut juga namanya bullet disk. Atau kita bisa mendefinisikan tipenya juga ya teman-teman ya. Misalkan ini kita blok juga, Shift Alt tanda panah ke bawah untuk mengcopy. Kita bikin paragrafnya, ini keterangannya ini menggunakan disk ya. Ini dia bawaan defaultnya atau standarnya ya. Jadi kalau misalkan dia dikasih ini, dikasih tipe ini, tipe sama dengan kutip 2 disk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita simpan. Jadi kalau nggak dikasih sama dikasih tipe disk ini, hasilnya sama saja teman-teman, karena dia standarnya atau defaultnya. Coba kita menuju browser kita refresh, maka hasilnya sama saja ya teman-teman ya, karena dia standarnya atau defaultnya. Oke, berikutnya kita akan membuat tipenya circle ya teman-teman ya, atau lingkaran putih ya. Coba kita blok ini, Shift Alt tanda panah ke bawah. Coba kita rubah keterangannya ini menjadi circle ya, circle ya. Ini kita hapus. Ini tipenya kita rubah dia menjadi circle ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita simpan, Ctrl S, coba kita refresh, maka dia tampilan seperti ini teman-teman. Ini ya, akan lingkaran putih seperti ini. Kalau disk dia hitam, kalau circle dia lingkaran putih. Berikutnya kita akan coba membuat dia tanda kotak hitam ya teman-teman ya. Caranya kita blok ini, kita copy, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita kasih jarak. Dia namanya untuk membuat kotak hitam namanya dia square teman-teman. Namanya square ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Oke, tipenya kita ganti menjadi square. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita jalankan ya. Kita lihat hasilnya pada halaman web kita. Maka akan ditampilkan tampilan seperti ini teman-teman, yaitu tampilan kotak hitam ini teman-teman ya. Ini dia yang dimaksud ini, dengan menggunakan dia tipenya square. Jadi kita sudah membuat di sini teman-teman ya. Ini ada disk ya, default, circle dan square. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini dia untuk yang disk ya. Ini defaultnya. Walaupun nggak dibikin dia tipenya disk, maka dia akan menampilkan lingkaran hitam ini teman-teman ya. Ini untuk circle, kemudian ini untuk square teman-teman, kotak hitam.